kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, bekal akhirat di dalam meniti petunjuk sebaik-baik hamba. Sekarang kita pasalnya adalah petunjuk Nabi SAW di dalam ibadat. Nah, jadi sudah masuk dalam ibadah, bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Di sini diterangkan oleh penulis rahimahullah petunjuk Nabi di dalam wudu sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salatin fi ghalib ahyani. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu setiap salat di kebanyakan kondisinya. Jadi setiap mewudu salat, walaupun sudah punya wudu. Dan itu dibahas oleh para ulama. Di antara dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang beriman, jika kalian mau salat, maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah tangan kalian sampai siku, kemudian usaplah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kaki kalian. Di situ ada kalimat idza qumtum ilas shalah. Barakallahu fiik. Jika kalian mau salat, nah berarti ini dalil boleh seorang setiap mau salat wudu. Hanya saja kata ulama ketika dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ketika menafsirkan ayat itu, Nabi SAW ketika wudu, padahal beliau sudah punya wudu sebelumnya, yatawaddau khafifa. Wudunya itu ringan. Ya ini sekali aja, tangan sekali, berkumur sekali, istinsyak sekali, wajah sekali, tangan sampai siku sekali, bukan 3 kali, sekali aja. Itulah yang dimaksud dengan wudu yang ringan, tapi sempurna, basah begitu ya jamaah. Wa rubbama shalla salawat wudu'in wahid. Nah, kadang-kadang Nabi SAW salat wajib, beberapa salat wajib itu dengan sekali wudu. Dengan sekali wudu. Di sini dalam catatan kaki sebutkan di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya ya, dari Buraidah Ibn Husayb anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat salawat yaumul fath bi wudu'in wahid wa masaha ala khuffai. Kata Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wajib, beberapa salat wajib pada waktu penaklukan kota Mekah dengan sekali wudu. Dan beliau memakai khuf, sepatu khuf, itu sepatu bot yang menutupi mata kaki, dan beliau mengusap khufnya. Ketika pas bagian kaki, beliau tidak melepas sepatunya dan mengusap bagian atas sepatu khufnya. Itu jemaah sekalian. Bahkan kata Umar waktu itu kepada Nabi SAW, laqad sana'ta al-yawm syai'an lam takun tasna'uhu. Faqala 'amdan sana'tuhu ya Umar. Ya Rasulullah, engkau melakukan pada hari ini sekali wudu dalam beberapa salat yang belum pernah kau lakukan sebelum. Maka Nabi menjawab, sengaja wahai Umar, aku melakukannya. Menunjukkan apa?
boleh. Selama dia masih punya wudu, maka boleh untuk sholat. Iya, karena dia belum batal. Wa kana yatawaddau bil muddi tarah. Nabi SAW berwudu itu dengan satu mud. Satu mud itu segini ya, airnya segini. Ya, kalau tangan saya kecil ya, tangan orang yang sedang. Ya, bukan tangan orang gede, sedang. Itu satu mud cukup. Wa bithulutsaihi tarah. Kadang Nabi SAW wudu thulutsai, 2/3 dari satu mud. Kadang-kadang airnya itu hemat Nabi SAW kalau wudu. Wa bi'azzad minhu tarah. Kadang Nabi lebih satu mud dalam wudu. Wa dzalika nahwa 4 waq bid-Dimashqi ila uqiyatayn wa 3. Ya, ini ukuran ya kawan di zaman dahulu, yaitu 4 uqiyah sampai 2 uqiyah atau 3 menurut ukuran Damaskus. Yakni lebih daripada satu mud. Begitu ya jamaah. Kalau kita satu gayung lah begitu ya kawan. Gayung ukuran sedang ya kawan. Bukan yang gede gayungnya itu. Bukan ember. Ya, gayung. Wa kana min aisarin nasi sabba lima'il wudu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata penulis rahimahullah, adalah orang yang paling ringan, paling lembut, paling mudah ketika membasahi anggota badannya ketika wudu. Wa kana yuhadziru ummatahu minal israfi fih. Nabi memperingatkan umatnya jangan berlebihan di dalam menggunakan air ketika wudu. Wa akhbara annahu yakunu fi ummatihi man ya'tadi fi at-tuhur. Dan Nabi SAW memberitakan bahwa akan datang menimpa umatnya sebagian kaum yang berlebihan di dalam penggunaan air, yakni boros dalam penggunaan air. Di sini dibawakan dalilnya oleh pentahqiq buku ini, yaitu Syuaib Al-Arnaut dan Abdul Qadir Al-Arnaut. Beliau ini dua-duanya adalah ulama ahli hadis dan masih hidup sampai hari ini di Yordan. Satu aja yang masih hidup, yang satunya sudah meninggal, kakak adik. Di sini jamaah sekalian, dalilnya dibawakan di sini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mughaffal berkata radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakun fi hadhil ummah qaum ya'taduna fit tuhur wad du'a. Sungguh akan terjadi menimpa sebagian dari umatku, mereka berlebihan dalam air wudu atau yang lainnya, ya, itu ketika mandi junub berlebihan airnya, dan berlebihan dalam berdoa. Maksudnya berlebihan itu kharij anis sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi dalam berdoa. Atau maknanya yaitu dalam berdoa itu dia mendolimi orang. Ini mendoakan orang lain keburukan berlebihan. Ya, jadi misalnya ya kawan, kalau seorang didolimi orang lain misalnya, kemudian yang didolimi itu mendoakan keburukan terhadap orang yang mendolimi itu,
Itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan ya. Misalnya mendoakan orang yang memusuhinya, ya Allah masukkan dia ke neraka sekarang. Mana ada neraka sekarang ya akhi? Hah? Maksudnya tidak ada orang masuk neraka sekarang, ini tidak ada. Nanti pada hari kebangkitan itu dimasukkan ke, ada yang dimasukkan ke neraka pada hari kiamat. Jangan berlebihan di dalam mendoakan keburukan. Atau misalnya dia mendoakan keburukan terhadap orang yang mendoliminya, ya Allah jadikan dia seperti anjing. Wah, mana bisa ya? Oh, dia manusia ya. Bentuknya seperti anjing, gimana coba? Jangan berlebihan. Makanya para ulama kalau mendoakan orang yang mendolimi kaum muslimin dengan satu kalimat yang pendek, alaihi minallah ma yastahiq, alaihi minallah ma yastahiq, atasnya dari Allah apa yang dia berhak untuk mendapatkannya dari perlakuan dia yang zalim itu. Segitu aja ya. Wa qala inna lil wudu'i syaitana yuqalu lahu al walahan fattaqu waswasal ma'. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam At-Taharah, dalam apa jami'nya, Jami' At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dalam Sunan, dan Ahmad dalam Musnadnya. Artinya bahwa Nabi SAW bersabda, ketika wudu itu ada syaitan jin yang menggoda orang yang wudu itu, namanya walahan. Ada syaitan jin namanya walahan, dia yang menggoda orang yang sedang wudu atau mandi junub sehingga dia was-was. Maka tinggalkanlah was-was yang berkaitan dengan air. Wallahi ya kawan, saya pernah mendapatkan berita ini 100% benar. Ada seorang sakit was-was. Jadi dia kalau di kamar mandi lama, padahal cuma wudu aja itu bisa sampai 1 jam 2 jam. Iya, itu air, itu keran itu nyala terus, dan dia ada di situ gini terus. Itu godaan setan jelas itu. Sampai sama keluarganya, karena air dia ngabisin air banyak, tagihannya membengkak. Akhirnya ditempatkan di hotel yang murah gitu ya. Ya. Tahu nggak? Pihak hotel juga protes karena orang ini menghabiskan air tandonnya hotel setiap hari. Dia aja yang ngabisin. Bayangkan ya. Ya itu. Makanya setiap mau masuk kamar mandi atau toilet, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin, setan jin laki dan jantan dan betina, supaya kita tidak diwaswas sama syaitan, supaya kita tidak dibikin ragu sama syaitan. Itu penting ya jamaah. Wa marra ala Sa'ad, Nabi SAW pernah melihat Sa'ad ketika sedang wudu. Wa huwa yatawadda, dia sedang wudu. Faqala lahu la tasrif fil ma'. Maka Nabi SAW berkata kepada Sa'ad, ya wahai Sa'ad, jangan kau berlebihan di dalam penggunaan air ini.
Kemudian faqala wa hal fil ma'i min israf, apakah israf ada berlebihan di dalam penggunaan air? Maka Nabi menjawab, na'am, wa in kunta ala nahrin jarin, iya, walaupun kau berada di sungai yang mengalir. Ya, bagaimana berlebihan ketika ada di sungai, wudu di sungai? Gimana ya maknanya? Yaitu dia membasuh misalnya wajah lebih dari 3 kali. Itu berlebihan. Karena maksimal membasuh itu berapa kali? 3. Tidak boleh lebih dari 3. Nabi SAW tidak pernah lebih dari 3 kali. Pernah sekali-sekali, pernah 2 kali, 2 kali, maksimal 3 kali. Tidak pernah 4 kali. Barang siapa yang lebih dari 3 kali membasuh itu berlebihan. Apalagi sampai sejam ya, wah itu penyakit sudah itu. Dikuasai sama syaitan. Dan penyakit was-was ini jamaah sekalian, itu kalau dibiarkan dan dia tidak segera meruqyah dirinya sendiri dengan doa-doa nasallahu salamata wal afiyah, itu akan menjalar kepada berbagai permasalahan. Sedikit-sedikit dia ragu dengan istrinya, sah apa enggak ya ijab qabulku ya, ngono. Wah itu ragu-ragu akhirnya dia dalam banyak hal. Ketika dia sudah keluar rumah, dia bilang sama istrinya dan anak, sudah dikunci belum itu pintunya? Padahal sudah dikunci. Tanya terus, ragu-ragu dalam segala hal, bahaya itu. Ragu-ragu aja. Wa sahha anhu tawadda'a marra, ini dia sahih dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah kalau wudu sekali-sekali, maksudnya tangan sekali, kumur sekali, istinsyak sekali, wudu wajah sekali, tangan sampai siku sekali, kemudian mengusap sekali. Mengusap memang sekali ya, kan masyhur. Kemudian kaki juga sekali. Wa taratan wa marratan wa marrataini marratain. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh 2 kali 2 kali. Ini sunnah ya kan. Wa thalathan, dan Nabi kadang membasuh 3 kali 3 kali. Wa fi ba'd al-a'dha' marratain wa ba'dha 3. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian anggota wudu 2 kali, sebagian yang lain 3 kali. Jelas ya jemaah? Mudah dipahami, alhamdulillah. Wa kana yatamatmat wa istanshiq tarah bi gharfah wa tarah bi gharfatain wa tarah bi 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan istinsyak. Wudu berkumur dan menghirup air dengan hidung, kadang dengan sekali mengambil air, kadang 2 kali kumur dengan istinsyak, berkumur dan menghirup air, dan mengeluarkannya tentunya bukan cuma dihirup sampai masuk perutnya atau paru-parunya lah,
wa taratan bitalat. Kadang 3 kali. Jadi kumur dan istinsyak 3 kali. Dan itu wa kana yasil bainal madmadah wal istinsyak. Wa ya'khudhu nisfal gharfa li famihi wa nisfaha li anfihi. Wa la yumkinu fil gharfa illa hadha. Ya. Jika sekali apabila sekali berkumur dan istinsyak, maka separuh yang ada di begini ya kawan, separuh yang ada di tangannya air itu kumur, separuhnya lagi masuk hidup. Mungkin di awal-awal agak susah barangkali ya, tapi apa boleh seseorang memisahkannya? Nah, itu jawabannya boleh. Nanti ini jawabannya. Jadi kalau sekali langsung sudah. Saya mau tanya antum, mana yang dikeluarkan dulu, yang ada di hidung apa yang di mulut? Hah? Kalau seorang berkumur dan istinsyak sekali, gerakan dengan tangan ini, mana yang duluan keluar dari air itu? Dari hidung dulu ya akhi. Baru mulutnya. Karena berkumur itu betul-betul berkumur ya kawan. Ya, wa amal gharfatani wat tal'at fayumkinu fihim al-fasl wal wasl. Nah, tapi apabila seorang berkumur dan istinsyak itu 2 kali atau 3 kali, maka boleh dipisah. Jadi kumur dulu 2 kali, kemudian istinsyak 2 kali. Begitu pula berkumur 3 kali, ya. Kemudian setelah itu istinsyak dan istinthar 3 kali, menghirup dan mengeluarkannya 3 kali, dipisah. Ini boleh, alhamdulillah. Fi sa'ah, yakni tidak harus sekali ambil air, tapi boleh dipisah. Jadi ngambil dulu wudu, berkumur, setelah berkumur baru istinsyak, dipisah, airnya dipisah. Ya, illa anna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam kana al-wasl bainahuma. Tapi kebanyakan dari yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyambungnya langsung tanpa dipisah, karena sudah mahir ya. Bagi yang pertama-tama barangkali kesulitan, boleh dipisah. Tapi setelah itu dicoba lagi, lama-lama bisa ya. Jamaah. Kama fi sahihain. Dalilnya dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadits Abdullah bin Zaid, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamadmada wastansyaqa min kaffin wahidah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur dan istinsyak, menghirup air dan mengeluarkannya dengan 1 tangan, dan Nabi melakukan itu 3 kali. Wa fi lafdhin tamadmada wastanthar bi 3 gharafat. Nabi berkumur dan istinthar, yaitu menghirup air dan mengeluarkannya, berkumur dan menghirup air dengan hidung dan mengeluarkannya, itu 3 kali pengambilan dengan telapak tangan, 1 telapak tangan, bukan 2 ya kan, 1 tangan kan. Fahadha as-sahhu ma ruwiya fil madmadah wal istinsyak. Inilah yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi tentang
berkumur dan istinsyak dengan sekali, maksudnya dengan tangan yang sama, satu telapak tangan untuk berkumur dan beristinsyak, menghirup dan mengeluarkan. Dalam riwayat lain dari Talha bin Musrif, dari bapaknya, dari kakeknya, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yafsil bainal madmadha wal istinsyak. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur dan istinsyak. Walakin la yurwa illa an Talha nabi an jaddi wa la yuraf li jaddi sahbah. Tapi kata Ibnu Qayyim, tidak ada riwayat kecuali ini dari Talha, dari ayahnya, dari kakeknya. Sedangkan kakeknya tidak dikenal apakah dia sahabat atau bukan. Wa kana yastanshiq bi abiyatihi al-yumna. Ini lagi petunjuk Nabi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika istinsyak, menghirup itu dengan hidung air itu dengan telapak tangan kanan, dan wa istanthir bil yusra, dan mengeluarkannya dari hidung itu dengan tangan kiri. Wa kana yamsahu ra'sahu kullah. Dan petunjuk Nabi SAW ketika mengusap kepala itu semuanya. Ini seluruh kepalanya, bukan sebagian saja, tapi semuanya. Gimana caranya? Taratan yuqbilu biyadayhi yudbir. Caranya begini. Itu yuqbil biyadayhi begini. Terus begini, atau begini terus begini, begitu ya jamaah. Mengamalkan ayat wamsahu biru'usikum, hendaklah kalian mengusap kepala kalian. Wa alaihi yuhmalu hadis man qala masaha bi ra'sihi marratain. Ya, aku nanti bisa download PDF Zadul Ma'ad ini di HP. Ya, sekalian belajar bahasa Arab. Dulu saya masih belum bisa baca kitab, itu melihat kitab yang dibaca oleh Syekh, kita ikuti aja. Lama-lama tumbuh cinta belajar bahasa Arab. Para doktor yang membacakan kitab di hadapan Syekh Masyayikh di Madinah, itu para doktor yang baca, duduk di bawah itu para doktor. Syekhnya Abdul Muhsin Al-Abbad, itu semuanya yang di depan itu bawa kitab, padahal udah doktor. Ya, ada yang S2, ada yang S1, lagi belajar semuanya. Itu semuanya bawa kitab. Kalau di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan Syekh Abdul Razak, itu kitab itu dibagikan. Jadi ada muhsinin, orang kaya, yang membeli kitab yang dikaji oleh Syekh itu dan dibagikan gratis. Tapi ya terbatas, dan itu pendaftarannya online. Begitu close, sudah nggak bisa lagi. Nunggu nanti kalau ada pembagian yang kedua. Ya, kalau kita orang ada PDF-nya, antum klik aja dalam bahasa Arab ya akhi, Zadul Ma'ad PDF. PDF-nya dalam bahasa Indonesia, PDF. Nanti muncul di situ PDF-nya, klik aja. Nanti muncul ini jilid 1. Ya, jadi apa yang saya baca ini antum bisa ngikuti. Wa alaihi yuhmalu hadits man qala masa bi ra'sihi marratain. Dan inilah yang diambil dalil oleh sebagian ulama
yang mengatakan bahwa Nabi kalau mengusap kepala itu 2 kali. Jadi memahami bahwa Nabi ketika mengusap kepala itu kan begini, kemudian begini, ya kan? Sebagian ulama mengatakan bahwa itu berarti mengusap 2 kali. Kata Ibnu Qayyim setelah itu, was-sahih annahu lam yukarrir masha ra'sihi. Yang benar, yang sahih, bahwa Nabi tidak mengulangi mengusap kepalanya. Jadi mengusap kepala itu dihitung sekali. Jadi walaupun begini dan begini, itu dihitung sekali. Itu maksudnya ya ikhwan. Kemudian bal kana idza karrara ghasl al-a'dha afrada masha ar-ra's. Hakadha ja'a anhu sariha. Dan juga bahwa walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang ketika membasuh wajah, ya, tangan sampai siku dan kaki sampai mata kaki, mengulangi lebih dari sekali, tetap ketika mengusap kepala itu sekali. Ini sharih terang-terangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam khilafah al-battah. Tidak ada yang sahih, tidak ada hadis yang sahih yang menyelisih ini sama sekali. Jadi tidak ada Nabi, menurut pendapat Ibnu Qayyim ya di sini, tidak ada Nabi mengusap kepala itu 2 kali, 3 kali, sekali aja. Bal ma'ada hada, adapun yang lebih dari sekali mengusap kepala, imma sahih ghairu sarih, bisa jadi itu riwayatnya sahih tapi tidak terang-terangan, ka qaulis sahabi tawaddu'a talatan wa talatan. Itu perkataan sahabat bahwa Nabi itu kalau wudu itu 3 kali 3 kali, secara global gitu aja, tapi enggak dirinci. Maka qaulihi masaha bi ra'sihi marratain, atau perkataan sahabat bahwa Nabi mengusap kepalanya 2 kali, tapi imma sarih ghairu sahih. Ini sarih, jelas, ini terang 2 kali, tapi tidak sahih sanadnya. Ka hadis Ibn Bailamani an abihi an Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda fa ghasala kaffayhi thalathan thumma qala wa masa bi ra'sihi thalathan hadha la yahtaju bihi. Hadis ini ada kalimat Nabi mengusap kepalanya 3 kali, itu tidak bisa dijadikan hujjah karena dua rawi yaitu Ibnul Bailamani dan bapaknya itu mudha'afani, didhaifkan oleh para ulama. Wa in kana al-ab ahsan hala, walaupun ayahnya itu lebih bagus daripada anaknya. Wa ka hadits Utsman alladzi rawahu Abu Dawud, dan juga hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, annahu sallallahu alaihi wasallam masa ra'sahu thalathan, bahwa Nabi mengusap kepalanya 3 kali. Apakah komentar dari Abu Dawud ketika meriwayatkan hadis ini? Hadis Utsman as-sihah kulluha tadullu ala anna masha ar-ra'si marrah. Abu Dawud yang mengeluarkan hadis bahwa Nabi pernah mengusap kepala 3 kali, mengomentari setelah itu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, menunjukkan bahwa Nabi itu mengusap kepala itu sekali. Di sini menunjukkan apa ya kawan? Bahwa penulis yaitu Ibnu Qayyim bacaannya luas. Abu Dawud, Ahmad, mana ada di zaman dulu, zaman Ibnu Qayyim kayak zaman sekarang itu pakai laptop terus tinggal klik langsung muncul semua, tidak ada. Mereka
belajar dari awal semua buku-buku itu dari gurunya, dan itu dihafal sama mereka. Ya, begitu mereka dulu ya ikhwan. Jadi Abu Daud mengatakan ketika meriwayatkan hadis ini bahwa Nabi mengusap 3 kali kepalanya, itu dari sahabat Utsman. Kemudian beliau memberikan komentar, ketahuilah bahwasanya semua riwayat dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap kepala yang sahih itu sekali. Walam yasihha anhu fi haditsin wahid annahu iqtasara ala mashi ba'd ra'sihi al-battah. Begitu pula tidak sahih satu pun hadis bahwa Nabi mengusap sebagian kepalanya. Tidak ada riwayatnya yang sahih, tapi semua kepalanya. Ya, gitu ya kawan. Walakin kana idza masaha binasiyatihi kammala 'ala al-imamah. Tapi Nabi ketika berwudu dan masih memakai sorban, maka Nabi SAW mengusap sebagian daripada nasiyah. Nasiyah itu ini ya. Iya, tengkuknya ini. Jadi sorbannya diusap begini sampai ke tengkuk. Tengkuknya ada rambutnya ini dibasahi sedikit. Tapi diusap bagian juga imamahnya atau sorbannya. Itu jemaah riwayat Muslim. Dalam sahihnya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masa bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wa 'ala khuffai. Wa Nabi pernah wudu ketika pakai sorban, Nabi mengusap sorbannya dan tengkuknya. Ini yang kepala bagian bawah sini. Gitu ya jemaah. Itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya, bolehnya mengusap sebagian kepala. Tapi dibantah oleh ulama lain seperti Ibnu Qayyim. Ya, karena Rasulullah pakai imamah, pakai sorban. Mengusap sorban sama dengan mengusap bagian khuf itu loh. Jadi tetap itu hukumnya seperti mengusap semua kepala. Jadi ada dua pemahaman ya, ini masalah khilafiyah di antara ulama. Tapi yang rajih seluruh kepala. Ya, kalau mau mengusap kepala dalam kondisi memakai sorban, ya lakukan sebagaimana yang Nabi lakukan, diusap sorban bagian atas sorbannya dan sebagian ini tengkuknya ini. Ya. Adapun hadis Anas, ya kurang 2 menit ya kawan. Salat syuruk. Adapun hadis Anas, semoga Allah meridainya, yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wa alaihi imamah qitriyah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau memakai sorban qitriyah. Fa adkhala yadahu, maka Nabi memasukkan tangannya, telapak tangannya min tahtil imamah, di bawah sorban. Famasaha muqaddam ra'sih, dan Nabi mengusap bagian atas kepalanya itu. Walam yanqudil imamah, dan Nabi tidak melepas sorbannya. Kata Ibnu Qayyim mengomentari hadis ini, fahadha maqsudu Anas bihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yanqud imamatahu
hatta yastaw'iba masha sya'ri kullahu wa lam yanfi takmila 'ala al-imamah wa qad athbatahu al-Mughirah bin Syu'bah wa ghairuhu. Maksud Anas di sini bahwa Nabi SAW tidak melepas sorbannya, namun beliau SAW mengusap semua kepalanya, tapi tidak menafikan dan meniadakan mengusap sorban. Berarti pernah Nabi melakukan ini dan itu. Sedangkan yang mengusap sorban itu diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah dan yang lainnya. Diamnya Anas terhadap apa riwayat dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi pernah mengusap sorban ketika wudu, la yadullu ala nafyih, tidak menunjukkan bahwa beliau menolak dan membantah, tidak membantah Mughirah. Jadi begini ya jamaah. Jadi para sahabat itu meriwayatkan ketika apa yang mereka lihat, iya, dan mereka tidak menyalahkan yang lain. Itu menunjukkan bahwa yang diceritakan oleh para sahabat itu semuanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sekiranya ada seseorang sahabat yang mengeluarkan fatwa misalnya bertentangan, tentu diingkari oleh sahabat yang lain. Pernah enggak? Pernah. Yaitu yang masyhur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan bahwa ketika ditanya orang boleh enggak nikah mut'ah, maka beliau menjawab boleh. Maka ada seorang yang melaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dia pernah melihat langsung bahwa Nabi mengharamkan nikah mut'ah setelah membolehkannya. Ya, dilarang lagi oleh Nabi SAW setelah perang Khaybar. Maka dipanggillah Ibnu Abbas. Sampai kepadaku berita, kata Umar, bahwa kau membolehkan nikah mut'ah. Kata Ibnu Abbas, iya. Kau tidak tahu bahwa Nabi sudah melarang ketika perang Khaybar? Wah, aku tidak tahu. Sudah dilarang, haram hukumnya. Kalau kamu berfatwa lagi membolehkan mut'ah, saya rajam kamu. Wah, langsung diam dia. Gak berani lagi berfatwa bolehnya rajam. Coba lihat wibawanya Umar bin Khattab ya. Luar biasa. Amirul Mukminin. Setan, jin aja takut. Jadi Umar kalau lewat satu jalan, maka setan itu tidak berani lewat jalan itu. Berpapasan. Cari jalan lain. Kata Rasulullah, wibawa dia. Kalau kamu berfatwa lagi membolehkan nikah mut'ah, saya rajam kamu. Langsung meneng bis. Nah, di situ menunjukkan bahwa para sahabat tidak akan diam kalau ada orang yang keliru dalam fatwanya. Bukan hanya dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in juga. Pernah Umar bin Khattab waktu tawaf, ada seorang sahabat atau tabi'in. Oh iya, sahabat. Ketika tawaf itu dia mengusap semua pojokan Ka'bah. Padahal sunnahnya kan kalau istilah Hajar Aswad ya terus dicium tangan ketika mulai tawaf dan mengusap Ruknul Yamani, itu aja yang sunnah kan. Tapi dia mengusap juga bagian pojokan yang lain. Maka Umar menegur dia, bukankah kamu haji bersama Rasulullah waktu itu kita? Iya. Bukankah Rasulullah tidak mengusap kecuali Hajar Aswad dan Ruknul Yamani? Iya. La taf'al, jangan kau lakukan mengusap yang lainnya. Udah ya kuat. Jamaah haji Indonesia itu, wah itu bukan hanya mengusap pojokannya, semua muter itu diusap gitu ya akhi. Ya termasuk Hajar Ismail itu. Ada jamaah Indonesia yang seperti itu. Pakai apa dia ngusap? Pakai ini loh, sorban, selendang dia. Usap.
Ya, atau diuncalo di mana? Di pintu Ka'bah itu. Nah, minta supaya diambilkan karena dia ada di belakang. Tujuannya apa? Cari berkah. Padahal ya ikhwan, keberkahan itu dari Allah. Dan mendapatkan keberkahan dari Allah itu dengan sebab-sebab yang disyariatkan. Bukan sakarepe dhewe. Siapa yang ingin diberkahi oleh Allah, lakukanlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat mengharapkan ridha Allah. Itu akan diberkahi oleh Allah. Iya. Bukan dengan melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Itu mengusap temboknya Ka'bah. Namanya itu cleaning service. Kalau cleaning service ya dibersihkan, diusap, bahkan setelah dibersihkan itu ya kemudian dilumuri parfum magic yang mahal itu ya yang segini nih harganya 5.000 real ya kawan. Iya, itu wadahnya segini, botolnya. Terus dicelupkan begini, diusap-usapkan di tembok Ka'bah, dibersihkan. Nah, itu petugasnya ada. Tapi yang umroh nggak perlu ngusap-ngusap temboknya Ka'bah semuanya. Apalagi sampai mencuri dan menggonteng kiswanya Ka'bah. Tidak boleh akhi. Terus dijadikan jimat. Musibah. Datang ke Mekah melakukan kesyirikan, menjadikan kiswatul Ka'bah yang dipotong-potong itu sebagai penglaris. Ada juga batu-batu yang ada di Jabal Uhud dijadikan sebagai jimat, dibawa pulang. Makanya itu gunung tempat memanah itu lama-lama turun itu. Dulu itu gunung tempat memanah itu bentuknya begini, kata dosen-dosen saya itu ya. Pernah menggambar bentuknya itu, bentuknya begini batunya itu. Nah, terus begini. Jadi kayak begini ya kan. Lah yang atas ini yang dulu dinaiki oleh para sahabat tempat memanah itu ambruk sudah sekarang. Diperintili sama orang-orang, diambili batunya, dibawa pulang ke negaranya. Allah musta'an. Ya sudah sampai sini ya kawan. Ada pertanyaan kah tentang wudu? Insyaallah kita sambung lagi di lain kesempatan biidznillah ta'ala. Kita akhiri dulu dengan doa. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, diqqahu jallahu awwalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.